Om Swastiastu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembahasan dari kelompok kami. Kali ini, kelompok kami akan membahas terkait dengan akibat hukum terhadap sengketa tanah, hak milik yang menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran. Baik, berikut ini adalah video pembahasan dari masing-masing anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dalam Undang-Undang Perkawinan UUP, konsep perkawinan campuran hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan, dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia. Dalam perkawinan campuran, karena adanya perbedaan kewarganegaraan dari suami atau istri, maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suami atau istrinya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan, atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula dengan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dengan berpedoman pada peraturan yang ada dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di mana yang disebut kewarganegaraan adalah suatu warga negara yang menurut perundang-undangan atau hukum secara resmi merupakan warga negara yang sah dari negara tersebut. Perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku, di mana kewarganegaraan didapat karena perihal perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang menentukan adalah hukum yang berlaku, baik hukum publik maupun hukum perdata. Status kepemilikan hak atas tanah secara hukum mengandung arti bahwa kepemilikan tersebut merupakan tanda bukti yang kuat dan terpenuhi. Namun dalam kepemilikan berdasarkan hak milik mengandung arti terkuat dan terpenuhi, bukan berarti kepemilikan tersebut bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, dan tak terbatas. Unsur terkuat dan terpenuhi tersebut memiliki tujuan untuk membedakannya kekuatan hukum dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak lainnya. Perbedaan yang dimuat adalah ketika terjadi permasalahan di antara hak-hak tersebut, maka secara hukum Indonesia hak miliklah yang mempunyai kekuatan hukum paling kuat dan paling terpenuhi. Pada pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan, walaupun yang salah satu kewarganegaraannya tersebut merupakan warga negara Indonesia, secara Undang-Undang Agraria tetap disebut sebagai orang asing. Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik kepada pihak tidak berwenang sebagai pemegang hak milik seperti warga negara asing masih diakui atau diperbolehkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dengan syarat orang asing tersebut tidak boleh memegang hak milik itu lebih dari 1 tahun dan harus mengalihkannya pada pihak yang memenuhi syarat. Pengaturan terhadap harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkawinan campuran, sebagaimana pasal 35 menjelaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau harta dimiliki secara bersama-sama secara profesional terhadap harta yang diperoleh dan dibawa sebelum masa perkawinan tersebut dengan harta bawaan menjadi hak milik masing-masing pihak sepanjang para pihak sepakat untuk tidak mengikatnya menjadi harta bersama. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 36 pada intinya menegaskan bahwa segala pembahasan atau peralihan harta bersama dapat dilakukan oleh suami atau istri sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Dan untuk harta yang berstatus harta bawaan, segala pembahasan atau peralihan dapat dilaksanakan sepihak, baik oleh suami atau istri yang berhak terhadap harta tersebut. Apabila telah lebih detail hal-hal yang dimuat dalam ketentuan pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah sejalan dan diambil dari ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Harta bersama dalam ilmu hukum diartikan bahwa keseluruhan harta yang ada pada saat perkawinan sedang berlangsung tanpa melihat sumber harta tersebut apakah dari penghasilan pihak suami atau penghasilan pihak istri.
dan tidak membatasi pada atas nama yang didaftarkan dalam harta bersama tersebut, yang menjadi harta masing-masing pihak yang terkait dalam perkawinan diantaranya. 1. Harta bawaan merupakan harta yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. 2. Harta yang ada pada saat perkawinan namun terhadap sumber harta tersebut merupakan pemberian hadiah, pemberian hibah, dan atau warisan dari masing-masing pihak dalam perkawinan. Kepemilikan atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Secara umum hanya warga negara Indonesia yang bisa mendapatkan hak milik, sedangkan warga negara asing hanya bisa mendapatkan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan terakhir dapat berbentuk hak pakai, yang antara hak satu dan hak yang lainnya memiliki karakteristik berbeda dari segi batasan subjek maupun kepemilikan, dan pembatasan jangka waktu kepemilikannya, haknya, dan status kepemilikan hak atas tanah. Yang dapat dimiliki dalam perkawinan campuran adalah melekat pada orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan dalam perkawinan campuran, permasalahan atas kepemilikan hak atas tanah dalam hal tersebut dapat disesuaikan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat antara kedua belah pihak. Hukum perkawinan saat ini telah memiliki hukum perkawinan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan lembaran negara 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Nomor 3019. Kenyataannya, undang-undang perkawinan saat ini masih menampilkan pluralisme dalam hukum perkawinan, yaitu perkawinan campuran yang berkembang saat ini mengenai harta bersama dari subjek hukum perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila melibatkan terkait dengan harta bersama, maka kedua belah pihak haruslah melakukan suatu perjanjian nikah sebelum keduanya memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri. Seperti kasus yang dialami oleh Ike Farida, seorang pelaku perkawinan campuran yang kawin dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang secara sah dan sudah dilaporkan ke kantor catatan sipil DKI Jakarta. Selama perkawinan tersebut, Ike Farida sebagai warga negara Indonesia tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya dan tetap memilih menjadi warga negara Indonesia serta tetap tinggal di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Suaminya warga negara Jepang juga tetap pada kewarganegaraan Jepang. Pada September 2012, ketika Ike Farida melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembeliannya dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan dalih suaminya warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian kawin sebelumnya. Oleh karena itu, Ike Farida mengajukan permohonan pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 21 ayat 1 dan ayat 3. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria berkaitan dengan syarat kepemilikan hak milik atas tanah dan hak guna bangunan, serta pasal 29 ayat 1 dan 4 dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Negara Indonesia atau WNI yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha ataupun hak guna bangunan. Hal demikian sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ada pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut, sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki hak milik guna usaha ataupun hak guna bangunan. Karena itulah seorang WNI yang menikah dengan WNA setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya.
berkaitan dengan status hak milik atas tanah oleh pasangan suami istri dari perkawinan campuran yang dialami oleh Ikke Farida. Ikke Farida ini adalah seorang istri dari warga negara Jepang yang merasa haknya untuk memperoleh hak milik dan hak guna bangunan sirna lantaran ia menikah dengan warga negara asing. Padahal Ikke Farida selama perkawinan berlangsung tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Berkenaan dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka asas yang dijadikan dasar oleh Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah asas nasionalitas. Ketentuan semacam ini juga dikenal dalam hukum pertanahan dari berbagai negara. Oleh karena itu, orang asing tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik atas tanah. Maka pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing memiliki tanah di Indonesia. Bahkan, warga negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing tidak dapat memiliki hak atas tanah yang dibeli setelah melakukan perkawinan tersebut karena tanah tersebut bercampur dan bahkan akan menjadi harta bersama dalam perkawinan tersebut. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 semakin mempertegas dan menjadi solusi agar warga negara Indonesia dapat memiliki status hak milik atas tanah dalam melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Untuk mempertahankan nasionalitas agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa warga negara asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan sejak saat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria wajib melepaskan hak milik atas tanahnya itu. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh rumah tempat tinggalnya di Indonesia, yang tentu saja dengan tetap memegang prinsip nasionalitas. Nah, berdasarkan pasal 3 PP 103/2015, warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan warga negara asing masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Warga negara Indonesia tersebut masih dapat memiliki hak milik atas tanah, bahkan namanya masih dapat tercantum dalam sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan. Syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah bagi warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran adalah hak atas tanah yang dimiliki warga negara Indonesia tersebut haruslah bukan harta bersama. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama. Untuk mengeluarkan dari harta bersama, harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan penetapan pengadilan di mana pasangan perkawinan campuran tersebut berdomisili. Dengan pemisahan dari harta bersama itu, maka warga negara asing pasangannya tidak turut memiliki tanahnya sehingga warga negara Indonesia pasangan kawin campur bisa memperoleh tanah atau properti dengan status hak milik. Yang paling penting, perjanjian pisah harta tersebut harus dibuat dengan ketetapan pengadilan terlebih dahulu karena syarat dari pasal 186 KUH Perdata. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri dari perkawinan campuran tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia yang didasarkan pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
bahwa orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak atau hak milik atas tanah itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Apabila sejak 1 tahun diperolehnya hak tersebut belum dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Pasangan suami istri dari perkawinan campuran dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia apabila pasangannya tersebut memiliki perjanjian kawin untuk pemisahan harta mereka tersebut. Hubungan hukum antara status kewarganegaraan subjek hukum dalam perkawinan campuran dengan kewenangan subjek hukum dalam jual beli tanah dengan status tanah hak milik hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan sebagaimana asas nasionalitas yang terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mewajibkan bahwa yang dapat memiliki hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video kelompok kami terkait dengan pembahasan permasalahan dari akibat hukum terhadap sengketa tanah hak milik yang menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan banyak kekurangan dari materi video pembahasan kelompok kami. Kami tutup dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.